Salam Sekapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran teknik pembubutan kelas 12 semester genap, hari ini kita akan belajar materi menganalisis pembuatan benda kerja yang tak teratur yang dibubut menggunakan faceplate. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini kita akan belajar membahas tentang menganalisis pembuatan benda kerja yang tak teratur yang dibubut menggunakan faceplate. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami dan menganalisis pembuatan benda kerja yang tak beraturan dengan faceplate. Membubut dengan faceplate adalah pekerjaan membubut benda kerja yang tak beraturan, sehingga sulit apabila kita menggunakan penjepitan atau pencekaman dengan cara-cara membubut secara manual dengan cekam, misalnya rahang 3 atau rahang 4 ataupun rahang yang otomatis. Nah, berikut ini adalah gambar dari faceplate. Jadi nanti benda kerjanya bisa ditaruh di daerah sini. Benda kerjanya bisa berbentuk tidak beraturan, persegi, trapesium ataupun yang lainnya. Kemudian membubut dengan faceplate juga dilakukan agar saat melakukan pembubutan tidak terjadi kelenturan pada benda kerja. Contohnya pada benda kerja plat yang tipis. Jadi kalau ditaruh di faceplate maka dia tidak akan mengalami kelenturan. Selanjutnya kita masuk ke persiapan kerja. Yang pertama, siapkan benda kerjanya. Kedua, siapkan faceplate yang akan digunakan. Ketiga, siapkan pahat dan setting pahat. Yang keempat, siapkan toolbox. Yang kelima, siapkan alat ukur, bisa jangka sorong ataupun mikrometer. Yang keenam, ikuti langkah-langkah pedoman dari buku kerja. Yang ketujuh, pemasangan benda kerja pada faceplate, dan bila diperlukan kita bisa menggunakan angel plate dan V-block. Cara memasang faceplate dan benda kerja di mesin bubut. Yang pertama, ikuti syarat-syarat kerja yang telah ditentukan agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, memakai kacamata dan wear pack atau cutter pack, juga sarung tangan. Bisa kita tambahkan dengan memakai helm ya. Yang ketiga, melepas kepala lepas dari mesin bubut karena akan kita ganti dengan faceplate. Yang keempat, memasang faceplate sebagai kepala tetap. Yang kelima, menyiapkan benda kerja yang akan dibubut. Keenam, kita bisa mengatur posisi penjepitan benda kerja pada permukaan faceplate. Yang ketujuh, dengan menggunakan lubang-lubang dari faceplate tadi, kalau kita lihat gambarnya kan ada lubang-lubangnya itu, kita bisa melakukan penjepitan benda kerja. Selanjutnya, kita bisa mengatur bagian posisi benda kerja yang akan dibubut sesuai dengan menggunakan faceplate di titik kesentrisannya pada mesin bubut itu sendiri. Dan yang ke-7 selanjutnya, benda kerja dipikul atau disangga oleh kepala lepas agar tidak terjadi kelenturan saat dibubut. Selanjutnya, saat melakukan pembubutan, pastikan benda kerja center dengan kepala lepas. Yang terakhir, atur kecepatan putaran mesin mengikuti prosedur pembubutan dengan memakai faceplate. Nah, berikut ini saya ambilkan contoh dari YouTube, sumbernya Let Faceplate Work. Yang pertama dilakukan adalah menyiapkan benda kerjanya terlebih dahulu. Dan mana yang akan dibubut ya, jadi kebetulan ini dia akan membubut lubang dalamnya untuk memperbesar lubang dalam. Selanjutnya benda kerja ditaruh di dalam faceplate, ditaruh di faceplate untuk kita kunci ya, dijepit agar benda kerja tidak gerak kemana-mana.
Selanjutnya ditaruh di cekam rahang 3 atau rahang 4. Benda kerja dikunci agar tidak gerak. Nah, ini dengan bantuan dial indikator ya, supaya dia geraknya bendanya lurus. Nah, selanjutnya setelah pahat disetting, baru dilakukan pemakanan. Ini dia memakan diameter dalam. Jadi karena tadi sudah dijepit dan dikencangkan, itu benda kerja tidak akan goyang. Kalau plat tipis pun dia tidak akan lentur. Nah, itu tadi ya hasil dari pemakanan diameter dalam dengan menggunakan alat bantu faceplate untuk mencekam benda kerja. Berikut ini adalah sumber dari PowerPoint yang saya buat. Ada cara kerja faceplate Arif Wibowo 132blogspot.com. Ada kerja bubut komplek ulir tirus bubut panjang-panjang faceplate dari uny.ac.id. Ada LED faceplate work dari YouTube. Demikian untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai pembubutan benda kerja tak beraturan dengan menggunakan alat bantu faceplate. Untuk pengumpulan tugasnya, kalian bisa mengumpulkan melalui Google Classroom. Dan jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.